doing in my house? Scene menampilkan rumah keluarga Mike, diikuti dia yang beranjak dari tempat tidurnya, lalu memulai hari dengan meminum kopi. Ketika masuk ke ruang kerjanya, Mike melihat tetangga kontrakan baru sedang mengadakan pindahan, dan dia pun keluar rumah memastikan hal tersebut. Terlihat kemunculan mobil mewah yang dikendarai suami dari wanita itu, di mana dia berkenalan dengan Mike, lalu memanggil istrinya Jenna agar berkenalan juga dengan Mike. Hey, Jenna, come over and meet Mike, our new neighbor. Scott memberitahukan bahwa dia adalah sales mobil mewah, dan Mike pun menawarkan pasangan itu menghadiri acara barbeque, di mana keduanya sepakat untuk bergabung. That sounds great. I'll bring the beer. Just call me in that number when you got a time. Saat Mike sedang memasak makan malam, istrinya Lisa pulang dari tempat kerjanya. Lalu keduanya membahas mengenai acara itu, dan terungkap Lisa kurang tertarik dengan acara tersebut. We have to be the ones. I mean, if we're gonna have a cookout, I'd rather have friends. Beberapa waktu kemudian, para tetangga itu pun mengadakan acara barbeque, di mana Scott menyuruh istrinya memeriksa burger. Burgers are ready. Yeah, sure. I love you. Jenna menghampiri Mike sedang membuat burger, dan keduanya membahas mengenai pekerjaan Mike sebagai penulis. Lalu Jenna meminta bantuan Mike untuk memeriksa tamannya. Pretty weird. I asked you to come over and take a look at my backyard. Di malam harinya, Lisa menganggap kalau pasangan itu terlihat baik, namun Mike menganggap kalau Scott sedikit menyebalkan. Think he was a bit of a jerk? Really? Ketika usai mengerjakan tulisannya, Mike teralihkan dengan pasangan itu akan beradu geprek. Lalu dia pun mengajak istrinya bercinta, namun Lisa menolak hal tersebut. Hey, I have to get up at 6. Keesokan harinya, Mike melihat Jenna sedang kesusahan menata tamannya, dan dia keluar menyapa Jenna yang dengan senang hati ingin dibantu Mike. Come over here and give me some pointers. Mike memberikan arahan supaya tanaman Jenna terlihat indah, diikuti Jenna yang menanyakan anaknya Mike bernama Alex. Yes, I have a son. Yeah, his name is Alex. Alex. Terungkap Scott ingin memiliki anak, namun Jenna masih ingin mengejar karir, dan Mike memberikan saran bahwa hal itu dapat ditempuh secara bersamaan. Lalu terlihat keduanya semakin akrab. Alright, now you're gonna depress me. I know, that's depressing, isn't it? I'm sorry. Saat Mike akan pergi dari tempat itu, Jenna meminta agar nanti dibantu menanam, dan di malam harinya, Lisa memberitahukan bahwa Alex akan pulang, namun Mike tidak fokus dengan perbincangan tersebut. Not listening to me. Sure. Mike berhasil membuat alasan dan menenangkan istrinya. Lalu di ruang kerja, dia melihat pasangan itu sedang bertengkar. Terungkap Jenna tidak suka dengan sifat temperamen Scott. Lalu Mike seperti mendengar Jenna dikasari, namun dia berusaha untuk tidak memikirkan urusan orang lain. Keesokan harinya, Mike bersantai bersama temannya Brian. Lalu keduanya membicarakan Jenna yang terlihat menarik, di mana Brian menyarankan agar Mike menggoda Jenna. Hey, you never know who's interested until you try, right? Ketika Mike mengajak istrinya bercinta, dia malah membayangkan wajah Jenna, dan keesokan harinya, Mike semakin tertarik pada Jenna. Kemudian Mike memeriksa tanamannya, di mana dalam prosesnya, dia mendengar pasangan itu sedang bertengkar, namun Mike bingung harus berbuat apa. Di malam harinya, Mike dan Lisa menyambut kedatangan Alex yang tertarik dengan mobil yang dijual Scott. Corvette outside, whose is that? New neighbor. Mike pun naik ke ruang kerjanya, di mana dia melihat Jenna sedang bermesraan dengan suaminya. Dan keesokan harinya, Mike ditawari mengendarai mobil Scott, namun dia menolaknya. You wouldn't wait for Aaron to get behind the wheel. Probably not.
Ketika usai membeli barang belanjaan, Mike menelpon Brian untuk minum bir bersama dan memberitahukan kalau tetangganya sering bertengkar. I'm in the back and I hear them start to argue. Brian juga membenci Scott yang selalu menawarkan mobil, namun dia menyarankan agar Mike menghindari urusan pasangan tersebut. Fuck that. It's not your problem. It's their problem. You don't have to solve. Setibanya di rumah, Mike menyadari Scott sedang berbincang dengan anak istrinya, di mana Scott menawarkan acara di kolamnya. Hey, what do you say you and the fam come over for a swim? Mike menolak hal itu, namun Alex menerima tawaran tersebut. Lalu saat Mike sedang mengerjakan tulisannya, dia melihat Jenna juga ikut serta dalam acara itu. Terlihat Alex pergi bermesraan dengan teman wanita Scott, lalu Mike pun mendatangi istrinya dan menyatakan bahwa Scott bisa berdampak buruk untuk Alex. I don't think he's that good for her, you know. Lisa yakin anaknya dapat menjaga diri, dan keesokan harinya, Mike melihat Jenna sedang kesusahan membereskan sampah, lalu dia keluar menyapa Jenna. Good morning. Mike menawarkan bantuan, dan ketika usai membantu Jenna, dia bertanya mengenai pertengkaran itu, di mana Jenna memberitahukan Scott sering temperamen saat sedang mabuk. He has to watch his temper when he's been drinking. Jenna merasa canggung dengan pertanyaan tersebut, lalu Alex menyapa keduanya, diikuti Jenna yang berterima kasih karena telah dibantu. Thank you, Mike. Beberapa waktu kemudian, Mike menerima telepon dari Jenna, di mana keduanya membeli tanaman untuk berkebun, sambil membahas kekonyolan Brian sewaktu ditangkap polisi. He starts screaming. Just get your hands on the dashboard right now. Jenna menawarkan daun hijau di rumahnya, dan Mike pun setuju untuk menggunakan itu bersama Jenna. I don't actually smoke a lot. Ketika Jenna pergi mengambil bir, terlihat Mike terpesona dengan tubuh Jenna. Lalu Jenna berterima kasih karena telah dibantu berkebun. Thank you for all your help in the garden. Jenna mengungkapkan temperamen Scott semakin menjadi-jadi dan terungkap di awal. Jenna juga menginginkan anak. Sure. I want a kid. Dia mengira Scott akan berubah setelah menikah, namun nyatanya temperamen Scott semakin besar, dan itulah alasannya sekarang Jenna tak ingin memiliki anak. Then you probably shouldn't. Jenna sempat berpikir untuk pergi meninggalkan Scott, diikuti Mike yang menenangkan suasana hati Jenna, lalu keduanya pun berciuman. Mike pergi setelah canggung dengan kejadian itu, dan di rumah, Lisa memberitahukan akan yoga bersama Jenna, di mana dia bergurau dengan suaminya, apakah Mike tertarik pada Jenna. Crush on. Jesus, no. Go. Beberapa waktu kemudian, Mike masuk ke rumah Scott setelah menyadari jeritan Jenna, di mana ternyata Scott sedang menelpon, dan Jenna menjatuhkan lampu meja. What are you doing in my house? Jenna menyatakan kalau dia baik-baik saja, diikuti Scott yang kesal karena Mike mencampuri urusannya. Lalu dia pun merendahkan Mike yang ingin bercinta dengan Jenna. In that office and jerk off every time she walks out in a bikini, don't you, old man? Mike pergi dari tempat itu, dan di rumah, dia bertemu Lisa yang pulang dari tempat kerja, lalu menceritakan kejadian yang dialaminya, di mana Mike yakin kalau Scott telah memukul Jenna. You went inside? He hits her, Lisa. Lisa tak suka Mike mencampuri urusan pasangan itu, namun Mike menyatakan kalau dia hanya berusaha menolong orang, dan di malam harinya, Mike menenangkan diri di ruang kerja. Ketika ke dapur mengambil bir, Lisa menyatakan bahwa dia harus menjauh dari Mike, di mana Lisa mengusir Mike keluar dari rumah. I want you to go.
Keesokan paginya, Mike bersiap pergi dari rumah. Namun sebelumnya, dia terlebih dahulu mendatangi rumah pasangan tersebut. Mike bertemu dengan Jenna yang juga berencana untuk pergi meninggalkan Scott. Lalu Mike memberitahukan kepergiannya. I'm moving out too. Dia berencana tinggal di hotel, lalu Mike menawarkan tempat tinggal untuk Jenna. Namun Jenna menolak hal itu dan berterima kasih atas semua yang dilakukan Mike. Thank you, Mike. Mike pun menginap di hotel, lalu memberitahukan pada Alex bahwa dia dan Lisa sedang introspeksi diri untuk sementara. Yeah, you said you're having a midlife crisis. Kemudian Mike berbincang dengan Brian yang menganggap kalau Mike bisa terbebas dari Lisa. Namun Mike tak menginginkan hal itu dan menyesali tindakannya yang terlalu peduli dengan Jenna. Fucking idiot. I don't know what the hell I was thinking about. Ketika Mike memberitahukan rencana Jenna untuk pergi, Brian memberitahukan bahwa dia barusan melihat Jenna masih bersama Scott. And that douchebag of hers was filling up the tank. Di malam harinya, Mike melihat-lihat media sosial Jenna dan keesokan harinya, dia mengunjungi rumah namun tak menemukan keberadaan Alex. Alex! Mike melihat Alex sedang berbincang dengan Jenna, di mana keberadaannya diketahui. Lalu Mike pun memanggil anaknya, sementara Jenna menghampiri Mike dan menyatakan kalau dia sekarang baik-baik saja. Good, actually. Good. Yeah. Terungkap Jenna tak jadi pergi meninggalkan Scott dan memberitahukan bahwa dia sekarang sedang hamil. I'm pregnant. Hubungannya dengan Scott juga semakin membaik, di mana Mike hanya terdiam mendengar kabar tersebut. Good to see you, Mike. Di malam harinya, Mike membuatkan makanan kesukaan Lisa. Namun Lisa menolak kehadiran Mike dan menolak untuk berbicara dengan Mike. About things then? I don't think so. Mike menyantap makanan itu sendiri dan di luar rumah, dia bertemu dengan Jenna yang sedang merokok. Lalu Scott memanggil Jenna masuk ke dalam rumah. Fucking get inside. Everybody in the neighborhood can hear you, okay? Scott marah setelah menyadari Jenna merokok dan ketika dia memaksa Jenna masuk, Mike mencegah hal itu yang membuat dia terkena serangan Scott. Fucking business. Get the fuck inside. Menyadari Scott sedang memarahi Jenna, Mike masuk ke dalam menghentikannya, di mana Scott menyerang Mike, lalu serangan Mike membuat Scott sekarat. Oh my god! Jenna mengusir Mike keluar dari rumah sebelum menghubungi petugas medis, sementara Mike berjalan mendatangi halaman belakang rumah. Mike mendapati tomatnya sudah berbuah, diikuti dia yang menyadari kedatangan mobil polisi.